Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, hingga kita boleh ada sebagaimana kita telah dipelihara oleh Tuhan. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan yang mengatakan, Yesusku, penyelamatku.
doa pembukaan, saya persilakan kepada Evangelis Noni Irnawati. Jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Di pagi hari ini kami datang kepada Tuhan menaikkan pujian, syukur, hormat kami. Bahkan pujian penyembahan kami bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Baik yang menikmati persekutuan bersama-sama di tempat ini bahkan di keluarga masing-masing. Kami memohon pimpinan Tuhan bagi kami saat kami boleh bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Sehingga dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya, penyertaan Tuhan sajalah yang ada bersama-sama dengan kami, dan kami pun boleh menikmati berkat sukacita, damai sejahtera, baik dari puji-pujian kebenaran firman Tuhan, dan juga doa yang akan kami sampaikan di hadapan Tuhan. Terima kasih memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Tuhan mengurapi secara khusus sehingga segala sesuatu yang dibuat dalam pelayanan ini benar-benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri, dan jemaat pun diberkati. Terpujilah Tuhan, menyerahkan ibadah ini dalam tangan kuasa Tuhan dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Noni Irnawati yang telah membawa dalam doa pembukaan. Selanjutnya kita naikkan kembali pujian kita yang terdapat di dalam lagu Nyanyian Kemenangan Iman nomor 197, Aku Tahu Yang Kupercaya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan
kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Otnel Basar. Kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu pujian, Jadikan Aku Bait Suci-Mu. Kembali kita naikkan pujian itu. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita satu di dalam doa.
Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur oleh karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami telah bersama-sama merendahkan diri kami, mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat-Mu yang kudus. Dan tibalah waktunya kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kami. Dari awal, akhirnya kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Urapi hamba secara khusus dengan kuasa Tuhan, jadikan hamba berkat bagi jemaat yang sedang duduk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini, pada bulan Januari minggu yang keempat, saya percaya Tuhan telah menyertai kita, memberkati dalam melaksanakan setiap aktivitas yang telah kita laksanakan bersama. Dan saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab yang saya ambil di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Injil Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Dan saya akan membaca firman Tuhan ini untuk kita, yang berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa kegerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu ini kita masih berbicara tentang Allah menyertai kita, Immanuel. Di dalam ayatnya yang ke-37, ayat pembacaan kita, sampai ayat yang ayat 35 sampai ayat yang ke-37, dikatakan di sana, meskipun Yesus Kristus beserta dengan kita, kalau kita perhatikan ayat ini, Ia juga memelihara kita dengan mengizinkan masalah dalam kehidupan kita. Yesus Kristus dikatakan yang menyuruh memerintahkan murid-muridnya ke seberang danau Galilea. Ia mengetahui apa yang akan terjadi. Ayatnya yang ke-35 dan ayatnya yang ke-36, Yesus menyertai para murid di perahu. Dan ayat yang ke-37 dikatakan di sana, taufan tiba-tiba datang dan ombak masuk ke dalam perahu yang ditumpangi para murid, dan Yesus bersama dengan mereka. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, para murid takut, mereka rasa ketakutan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan taufan, Tuhan mengizinkan ombak, Tuhan mengizinkan sesuatu yang kita alami dalam hidup ini. Itu merupakan bentuk dari pemeliharaan Yesus Kristus bagi saya dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merasa tidak bisa menghadapi semuanya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
kita merasa ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah ada masalah dalam hidup ini. Waktu ada masalah besar yang sangat menakutkan saya dan saudara-saudara, Tuhan makin terlihat sebagai sumber kekuatan, sebagai penghiburan bagi kita. Dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 4 sampai ayat yang kelima. Masalah yang besar dan tidak ada jalan keluar menyatakan ketidakmampuan kita menghadapi semuanya. Dan Yesus Kristus beserta dengan kita untuk menyatakan pemeliharaannya di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Ayatnya yang ke-38 sampai ayat yang ke-39 dikatakan di sana, kehadiran Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan karakter Tuhan. Dan karakternya menyatakan pemeliharaan Tuhan itu kepada saya dan saudara-saudara. Mengapa? Karena Alkitab berkata kepada para murid yang sedang ketakutan. Karena perahu mereka dikatakan di sana mau dipenuhi air. Alkitab berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayatnya yang ke-40 yang berkata demikian. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yosua pasal 1 ayatnya yang 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi, alami dalam kehidupan ini, Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 berkata kepada kita, Ia menyertai kita kemanapun kita pergi. Pertanyaan untuk saya dan saudara-saudara, setiap kali kita ingin meminta pertolongan kepada seseorang, pertanyaan yang muncul, apakah ia mau peduli dengan kita? Yang kedua, apakah ia bisa mampu menolong kita? Manusia sering dan bisa mengecewakan kita, tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah dan tidak akan mengecewakan kita. Ia peduli dan mampu menolong saya dan saudara-saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, saya mengajak kita bersama-sama melihat apakah bukti Immanuel itu. Apakah bukti kalau Allah itu menyertai kita? Bukti yang pertama kita lihat dalam ayatnya yang ke-38. Ayat yang ke-38 berkata seperti ini. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara-saudara, bukti Immanuel, bukti Allah menyertai kita yang pertama, ayat yang ke-36, kepedulian Yesus Kristus terhadap saya dan saudara-saudara. Ia peduli. Kita perhatikan ayat ini. Para murid membangunkan Yesus yang sedang tidur. Dan mereka dikatakan dalam ayat ini, bahwa apakah Yesus peduli dengan mereka? Pada waktu Yesus tidur, mereka membangunkan dia, apakah ia peduli kepada murid-muridnya?
ungkapan dikatakan dalam ayat ini menyatakan kepedulian Yesus kepada murid-muridnya. Yesus bangun. Ia menghentikan taufan dan ombak itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus selalu mau menolong kita. Sekali lagi, Yesus mau selalu menolong kita. Ia selalu peduli kepada saya dan saudara-saudara. Kalau kita melihat apa yang Tuhan kerjakan, lakukan di dalam kehidupan kita, mujizat Yesus Kristus itu terjadi. Dimulai karena Yesus penuh belas kasihan. Ada rasa peduli kepada saya dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia pun peduli. Meskipun saya dan saudara-saudara tidak mengerti dan tidak meyakini sesuatu di dalam hidup ini, tetapi ia tidak pernah tertidur. Ia tidak pernah memperdulikan kita. Ia tidak pernah membiarkan kita. Bahasa Alkitab Mazmur pasal 121 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah menunjukkan kepeduliannya terhadap saya dan saudara-saudara. Apapun persoalan hidup kita, masalah kita, taufan ombak yang menerpa hidup kita, ingat firman Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Mengapa Yesus menyampaikan perkataan ini? Jangan takut, kamu ini kurang percaya. Tapi ingat, ia selalu memperdulikan saya dan saudara-saudara. Yang kedua, apa bukti Allah itu menyertai kita? Ayatnya yang ke-39 berkata seperti ini. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa bukti bahwa Allah itu menyertai kita? Yang kedua, kemahakuasaan Yesus Kristus. Ia peduli, ia punya kuasa di atas segala-galanya. Kalau kita perhatikan ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kehadirannya tidak saja menyatakan kepedulian terhadap saya dan saudara-saudara. Tetapi kalau kita perhatikan di sana, kehadirannya menyatakan kemahakuasaan. Ada kemahakuasaan Allah. Di dalam ayat ini, Yesus menyatakan kebesaran dan kuasanya. Ayat yang ke-38. Dikatakan di sana, ia tertidur di tengah-tengah perahu yang dipenuhi air, taufan dan ombak yang besar. Ia tertidur. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bisakah kita tidur nyenyak di tengah masalah yang besar kita hadapi dalam hidup ini? Apakah kita bisa tenang kalau ada masalah yang kita hadapi dalam hidup ini? Yesus berkuasa atas alam. Mengapa dikatakan taufan dan ombak dihentikannya? Sekali lagi, apapun persoalan kita, masalah beban hidup kita, Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Dengan catatan, percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, Dia yang berkuasa di atas segala-galanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memelihara dibutuhkan kekuasaan yang besar. Untuk memelihara dibutuhkan kekuasaan yang besar. Itulah sebabnya dikatakan manusia, apapun juga dikatakan, tidak bisa
memelihara hidup ini. Karena kita tidak ada kekuasaan. Karena kita tidak berkuasa. Dikatakan hanya Tuhan Yesus yang sanggup memelihara hidup ini. Ia sanggup memelihara hidup. Mengapa? Karena ia maha kuasa. Pertanyaan para murid yang belum mengetahui siapakah Yesus sesungguhnya. Mereka berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Ayat 41. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di dalam ayat yang ke-39, Yesus berkuasa atas alam. Dalam Markus pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, Yesus berkuasa atas roh jahat. Dalam Markus pasal 5 ayatnya yang ke-21 sampai 34, Yesus berkuasa atas penyakit. Di Markus pasal 5 ayat 35 sampai 43, Yesus berkuasa atas kematian. Ini menunjukkan kemahakuasaan Yesus sebagai jaminan atau dasar bahwa Allah itu menyertai kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai jaminan atau dasar Immanuel atas hidup saya dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Immanuel, Allah menyertai kita. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kebenaran ini? Dinyatakan tentang kehadiran Yesus menyatakan pemeliharaan dalam hidup saya dan saudara-saudara. Bagaimana kebenaran kehadiran Yesus menyatakan pemeliharaannya dalam hidup saya dan saudara-saudara. Di dalam pasal 4 ayat 40 sampai 41, kita terus menghidupkan iman kita kepada Tuhan. Iman kita terus kita hidupkan. Bukan pada situasi atau kekuatan kita sendiri. Mengapa? Karena iman kita bertumbuh. Bukan lagi tidak ada ombak. Bukan lagi tidak ada badai hidup. Dalam bagian firman Tuhan ini, para murid kelihatannya belum percaya, tidak percaya, tidak punya iman. Masalah utamanya bukan masalah yang kita hadapi, tetapi iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Kebenaran penting yang kedua, bersama Yesus kita harus mempunyai mental pemenang. Bersama Yesus dikatakan, kita harus mempunyai mental pemenang. Sikap pemenang dikatakan di sana tidak didasarkan karena ada usaha kita, karena kemampuan kita, karena ketekunan atau kegigihan kita. Sikap pemenang yang ditekankan, kita memilikinya karena kita bersama dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajar kita, Allah itu adalah Allah kita yang berkuasa di atas segala-galanya. Apapun masalah yang kita hadapi, kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, Ia mampu menolong kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Puji Tuhan,
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memasuki tahun ini, kita percaya Immanuel itu selalu bersama dengan saya dan saudara-saudara. Kita tunduk kepala dan berdoa. Kami menaikkan segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan, kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba adalah manusia biasa terbatas adanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Hamba percaya kiranya Roh Kudus Allah akan bekerja dalam kehidupan kami, membuat kami memahami, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kembali kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Biariung. Sebelumnya kita naikkan pujian kita yang mengatakan mujizat dalam bersyukur. Sembari pujian ini dinyanyikan, kami mempersilahkan Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan untuk dapat memberikan persembahannya dari rumah masing-masing. Kita naikkan pujian ini. Telinganya tak
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa, saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kembali kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati dalam hidup ini. Terlebih kami boleh menjalani kehidupan kami di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, bahkan penyertaan Tuhan yang terus kami nikmati dan alami di dalam kehidupan ini. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, menyampaikan permohonan kami melalui doa kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa untuk staf penggembalaan, badan pengurus jemaat yang ada. Tuhan terus memberikan hikmat kemampuan bagi kami, bahkan kerjasama yang baik, sehingga kami dapat melakukan pelayanan kami bersama-sama untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat ini bahkan keluar. Demikian juga kami berdoa untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada seluruh jemaat Tuhan. Baik yang ada di kota Samarinda ini dimanapun kami melakukan aktivitas kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, memberkati kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, di dalamnya nama Tuhan kami muliakan. Anak-anak yang sedang menempuh pendidikan, dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi, baik yang ada di kota Samarinda ini, bahkan yang ada di luar kota Samarinda ini, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, sehingga dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kami dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik, dan lewat keberhasilan itu, nama Tuhan dimuliakan. Bersyukur untuk sepekan yang akan datang ini, ada anak-anak Tuhan yang akan berulang tahun kelahiran, bahkan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan akan memberkati pribadi dan keluarga, sehingga hari-hari yang mereka jalani ke depan ini ada dalam pimpinan Tuhan, dan mereka boleh menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terus kami berdoa bagi jemaat yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami sampai saat ini. Di dalam nama Yesus, kiranya kuasa-Mu yang sempurna itu akan menjamah, memberikan kekuatan dan pemulihan kepada setiap pribadi mereka. Terus kami berdoa untuk Bapak Agustinus Langeran, Bapak Sadirin Ingan, Bapak Yohanes Sawen, Bapak Nikodemus Sere, Ibu Agus Lina, Ibu Rosnani Agung, Ibu Erlina, Ibu Jaria, Ibu Noria Daring, dan Ibu Happy Lahing. Atau mungkin ada jemaat yang lain yang tidak dapat kami sebut nama mereka satu persatu, namun mereka dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa menyerahkan orang-orang tua kami di masa tua mereka di dalam jemaat ini. Tuhan tetap memberikan mereka kesehatan, kekuatan, pelihara mereka, sehingga di masa tua mereka ada dalam lindungan Tuhan, dan boleh beraktivitas dan menikmati hidup ini oleh karena kemurahan Tuhan. Ibu-ibu yang sedang mengandung, kami percaya Tuhan akan memberkati kandungan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap pribadi, sehingga tepat pada waktunya mereka boleh melahirkan dengan pertolongan Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk program pelayanan kami di dalam jemaat ini. Berdoa untuk penyelesaian menara gereja. Kiranya Tuhan terus memberkati kami dalam aktivitas yang Tuhan percayakan, sehingga kami boleh bergandeng tangan untuk mendukung penyelesaian menara gereja ini. Beberapa pos pembinaan umat yang sedang kami kerjakan bersama-sama, kiranya Tuhan juga akan terus memberkati pos pembinaan umat yang ada, baik yang ada di kota Samarinda ini, bahkan yang ada di Kalimantan Tengah Selatan. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam pelayanan, dan Tuhan memberkati jemaat yang dilayani,
sehingga mereka boleh bertumbuh dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Kami terus berdoa untuk organisasi Gereja Kemeh Injil Indonesia, di mana kami sedang bertumbuh berkembang di dalam iman percaya kami mengiring akan Tuhan. Berkati para pemimpin organisasi ini, dari aras pusat wilayah daerah sampai kepada jemaat lokal. Kiranya penyertaan Tuhan kepada hamba-hambamu ini, mereka dapat melakukan aktivitas mereka dalam pelayanan ini dengan baik, dan Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah kami, negara Republik Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa ini dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan, sehingga kami sebagai masyarakat yang ada di dalamnya, kami boleh menikmati keamanan, kedamaian, kesejahteraan satu dengan yang lain. Terlebih kami berdoa ya Tuhan, usaha-usaha dari pemerintah dalam hal menangani pandemi COVID ini, kiranya Tuhan akan memberikan hikmat bagi mereka, sehingga kami boleh melewati masa-masa pandemi COVID ini dengan baik, diberikan kami kesehatan, kekuatan, dan Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Kembali kami kepada persekutuan kami di hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan di hari ini. Segala bentuk persembahan yang kami persembahkan, kami percaya Tuhan akan memberkatinya, sehingga dapat dipakai untuk melancarkan pelayanan pekerjaan Tuhan baik di dalam jemaat ini bahkan keluar. Dan Tuhan sumber berkat akan terus memberkati kami di dalam aktivitas yang kami kerjakan ke depan ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengerti apa yang sedang kami alami saat ini. Itu sebabnya setiap pribadi kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar di saat kami dalam kesusahan. Di saat kami sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat melewati setiap pergumulan ini dengan baik, dan Tuhan dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur serta permohonan kami. Kami mempersembahkan semua ini kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Beryung yang telah memimpin kita dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Tiba waktunya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhirinya, kita naikkan pujian yang mengatakan El Shaddai. Besar
Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah yang telah kami laksanakan bersama. Tuhan telah menyertai kami, itulah sebabnya kami telah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mendengar firman Tuhan, memberi persembahan kami untuk membantu pekerjaan, pelayanan Tuhan baik yang ada dalam jemaat kami maupun di luar jemaat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya. Pujilah Allah. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Atas nama staf pengembalaan dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kembali Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja menyampaikan banyak terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.